kita buat tipe nama variabelnya apa, dan kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya apa untuk variabel itu. Jadi variabel itu akan menyesuaikan nanti tempatnya dengan data apa yang mau disimpan. Nah, ketika seperti ini, kalau kita lihat seperti ini, variabel dengan nama data akan menampung sebuah teks dengan isi teksnya adalah hello world. Nah, jadi otomatis variabel data akan menyimpan teks ini. Jadi variabel data akan menyesuaikan dirinya dengan data yang akan disimpan. Karena di sini datanya string, maka variabel ini sudah termasuk dengan dalam tipe data string. Jadi kita nggak perlu deklarasi lagi di awal program. Nah, jadi kalau di PHP itu kapan kita butuh langsung kita gunakan. Ciptakan variabelnya langsung isi. Jadi kita nggak perlu deklarasikan dulu ada berapa variabel yang ada. Nah, sepertinya biasanya kan seperti itu pemrograman yang secara umum. Jadi kalau di PHP itu nggak perlu, kita langsung buat aja variabelnya apa langsung isi. Jadi kita nggak perlu deklarasikan. Kalau pemrograman desktop kan deklarasikan tipe datanya apa. Nah, itu agak repot. Dan di sini tinggal gampang, tinggal sesimpel ini aja. Jadi ketika kita ingin menampilkan isi dari variabel ini, tinggal kita gunakan perintah echo. Saya masukkan aja panggil variabel datanya, isinya. Lalu di akhir perintah selalu akhiri dengan titik koma. Jadi jika kita ingin menampilkan isi datanya tinggal seperti ini, echo, lalu gunakan simbol $, lalu panggil nama variabel apa yang mau ditampilkan isi datanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini namanya data, maka kita panggil di dalam ini adalah variabel datanya dengan diawali simbol $, atau saya sering bilang ini string dengan nama data. Nah, kalau ini kita run, sini saya sudah saya jalankan sum saya sudah running semua service-nya, Apache maupun MySQL-nya. Di sini sudah ada folder latihan 1 dan latihan 2. Ini video sebelumnya di latihan 1. Nah, latihan 2 ada pada video kali ini gitu. Kalau kita buka di latihan 2, kita jalankan file PHP tadi yang saya barusan kita buat. Maka muncul isi dari variabel ini. Nah, kalau misalnya kita ganti di sini hello dunia misalnya, saya save lalu saya refresh halamannya, maka sudah berubah. Nah, itu data kalau isinya adalah variabel bertipe string. Jadi data informasinya bertipe string. Nah, misal saya akan buat variabel baru, saya buat dengan nama angka, isinya adalah bilangan bulat. Misalnya saya buat angka bilangan bulatnya adalah 10. Nah, jadi si variabel angka akan menunggu inputannya apa. Jadi kalau inputannya bilangan, berarti si variabel angka akan berjenis ataupun bertipe bilangan. Nah, kebetulan sini bilangannya berbentuk bilangan bulat, maka ini variabelnya bisa menampung bilangan bulat juga. Nah, jadi kalau mau kita echo, nanti tinggal kita gunakan di sini echo isi variabel angka yang menampung bilangan bulat itu. Nah, supaya biar rapi, saya buat dia ke bawah. Ini saya tambah BR biar kita tahu isinya apa. Saya save, sudah saya save, lalu refresh halamannya. Nah, ini isi dari variabel angka. Bisa juga kita buat keterangan seperti ini, isi dari variabel data, seperti itu. Kita kasih keterangannya biar kita paham. Lalu ini isi dari variabel angka. Jadi kita bertahu informasinya apa dari yang kita echo tadi. Nah, ini dia. Jadi semua tipe datanya akan menyesuaikan dengan data yang dimasukkan. Jadi kalau nanti di sini diisi bilangan bulat, ya variabelnya akan menyesuaikan diri untuk menyimpan bilangan bulat. Kalau nanti di sini bilangan desimal, variabelnya juga akan menyesuaikan diri untuk bilangan desimal. Contoh kita akan buat seperti itu. Kita buat namanya variabelnya koma. Bebas ya, kasih nama apa, tapi jangan gunakan spasi untuk pemberian nama variabel. Itu kan sama seperti di pemrograman yang lain, harus unik, nggak boleh sama, dan tidak memiliki simbol ataupun karakter unik
bukan unik, karakter simbol misalnya seperti bintang, pagar. Nah itu dia kan nggak boleh, dan tidak boleh ada spasi dari nama variabel. Nah misalnya koma nih, saya akan isi bilangan desimal 0,333 titik koma. Maka variabel koma akan bisa menyimpan variabel data ini 0,3333 ini tanpa harus kita deklarasikan. Dia akan bisa tetap simpan, bahkan nanti bisa diproses ulang. Misalnya kita echo aja lagi datanya, apakah benar, bisa disimpan nanti bilangan desimal tersebut. Kita coba isi dari variabel koma titik 2 variabel koma, kasih BR aja, save, sudah muncul. Nah jadi cukup praktis kalau di PHP ini dalam penggunaan variabel. Kita nggak perlu repot-repot mendeklarasikan tipe datanya. Kapan dibutuhkan, ciptakan isi datanya langsung. Nah seperti itu aja. Nah inilah yang dasarnya, pengenalannya. Mau apa lagi, nanti tinggal kalian tentukan aja tipe-tipe data yang apa yang di pemrograman, tinggal gunakan aja di sini, isikan aja. Oke, contoh kita akan buat file baru seperti ini. Kita akan proses nanti, misalnya kita akan mau proses ini bilangan bulat, apakah benar bisa diproses nanti untuk misalnya kita akan bagi. Misalnya kan variabel kalau bilangannya yang mau dibagikan misalnya bilangan bulat, kemungkinan kan ada hasil bilangan desimalnya. Nah kalau di pemrograman pasti kalau variabel yang digunakan integer, maka hasil baginya akan dibulatkan nantinya. Nah, kita akan coba seperti itu. Apakah kasus itu terjadi juga di pemrograman PHP? Kita buat file baru di folder latihan 2. Saya kasih nama variabel 2.php. Nah, kita buat script pembuka PHP-nya. Lalu saya buat variabel di sini, namanya kita buat misalnya A. Isinya adalah bilangan 10. Lalu B isinya bilangan 15 misalnya. Nah, jadi saya mau berencana di file baru ini saya akan jumlahkan bilangan A dan bilangan B. Nah, jadi untuk menjumlahkan bilangan A dan bilangan B saya akan perlukan satu variabel untuk menampung hasil jumlahnya. Saya buat aja variabelnya hasil. Lalu saya masukkan perintah di sini, isi dari variabel A ditambah dengan isi dari variabel B. Lalu saya echo aja isinya, isi dari variabel hasil tambah, saya kasih keterangan titik 2 panggil variabel hasil, lalu kasih BR. Nah kita akan coba jalankan. Sudah saya save, saya lihat di folder ini sudah ada variabel 2.php file PHP-nya. Jadi kalau kita run ini, maka muncul hasil tambah 25. Hasil tambah 25 dari 10 tambah 15. Nah, bisa aja nanti kita buat keterangannya seperti ini biar jelas juga ya kan. Bilangan pertama itu akan ditampilkan oleh variabel A. Nah, lalu kita kasih nomor bilangan 1. Bilangan 2 akan ditampilkan oleh variabel B. Nah kita refresh, save dulu, lalu refresh. Nah ini dia, bilangan 1 10, bilangan 2 15. Hasil tambahnya adalah antara 15 tambah 20 adalah 25. Nah gitu. Jadi dia cukup gampang. Kalau mau dikurang bagaimana ya, tinggal kita buat aja nanti kan variabel baru lagi untuk menampung hasil kurang. Misal saya buat di sini, ini saya buat nama variabelnya tambah aja. Nah, start, saya perbaikin. Ini variabel saya rubah tambah. Nanti di sini kita ganti tambah. Nah, di sini saya buat variabel baru lagi untuk menampung hasil kurang A kurang B. Jadi pemrogram PHP juga sama operator aritmatika ini. Mau kurang gunakan simbol ini min, kurang simbol plus, lalu kurang variabel satu lagi misalnya kali. Nah kalau dikali juga sama seperti pemrograman yang lain. Untuk kali diwakili itu simbol bintang, dikalikan bilangan B.
bagi juga seperti itu, sama seperti pemrograman lain. Variabel A garis miring variabel B. Jadi sama operator aritmatikanya di PHP maupun di pemrograman yang lain. Nah, jadi selanjutnya saya akan tampilkan keempat hasil perhitungan itu dengan sumber data variabel A dan variabel B. Di sini saya echo hasil kurang variabel kurang bagi BR. Nah, lalu satu lagi echo hasil kali variabel kali yang menampung hasil perkalian A dan B. Echo lagi hasil bagi panggil variabel bagi, kasih PR. Nah, seperti ini, lalu refresh. Nah, jadi semuanya muncul. Mau dikali juga dia muncul -5, mau dikali juga hasil 150 kali 15 150, 10 bagi 15 hasilnya 0,66666666667. Nah, itu dia. Jadi variabelnya akan menyesuaikan diri dengan inputan yang dia terima. Jadi aman kan? Jadi mau di sini saya buat bilangannya bulat dibagi, kemungkinan kan ada hasilnya desimal antara bilangan bulat dengan bulat dibagi, kemungkinan ada bilangan desimal. Nah, kalau pemrogramannya harus kita repot, sediakan variabel yang bertipe float ataupun double gitu kan. Kalau di PHP nggak usah, proses aja. Nanti kalau hasil prosesnya desimal, dia akan tetap simpan, makanya hasilnya. Nah, jauh kita lebih simple dalam melakukan proses datanya. Nggak susah, nggak repot kita memikirkan tipe-tipe data. Kapan butuh, lakukan aja, proses aja. Kalau hasilnya nanti ada kemungkinan string ataupun bilangan bulat ataupun bilangan desimal, dia akan tetap simpan variabel itu. Kita nggak repot. Jadi itulah keuntungan dari pemrograman PHP. Salah satu keuntungannya, kita nggak repot. Nah, jadi nanti silakan kalian kembangkan proses-proses apa aja yang perlu kalian buat dengan menggunakan variabel ini. Contohnya kan seperti ini, saya buat di video ini untuk melakukan proses tambah, kurang, kali, bagi. Misalnya bisa kalian gunakan untuk misalnya menghitung luas bangun segitiga lah, menghitung luas balok lah, persegi panjang lah, persegi. Jadi tinggal kalian sesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, manfaatkan yang seperti ini. Tapi kita buat contoh satu lagi aja. Nah, contohnya untuk menghitung luas lingkaran. Nah, contohnya seperti itu, yang prosesnya agak lumayan panjang. Nah, kita akan buat file baru. Saya kasih nama variabel 3.php. Nah, di sini saya buat scriptnya seperti ini. Lalu saya buat variabelnya, berarti untuk menghitung luas jari-jari 2πr kuadrat ya. Nah, jadi kalau rumusnya itu kan 2πr kuadrat. Kalau pi kan sudah ada nilai awalnya. Jadi saya buat aja dulu variabel pi-nya. Pi itu punya nilai awal adalah 3,14. Nah, lalu r itu kan adalah jari-jari. Saya buat aja di sini jari. Nah, saya pakai panel bahwa ini input untuk jari-jari. Lalu saya masukkan jari-jarinya misalnya 5. Lalu saya hitung di sini buat variabel luas sama dengan tadi kan pi r kuadrat. Berarti variabel pi akan dikalikan dengan r kuadrat, berarti jari-jari dikali jari-jari, variabel jari kali jari. Karena kan kalau pi r kuadrat kan itu bilangan itu dikali bilangan itu juga sebanyak 2 kali gitu kan. Nah, ini dia pi r kuadrat. Kalau di program kan nggak bisa kita gunakan seperti ini, bilangan jari-jarinya dikali dengan bilangan jari-jarinya. Kalau itu r kuadrat, r kali r kan gitu, jari-jari kali jari-jari. Nah, lalu tinggal kau aja di sini hasilnya. Nilai, kita jelaskan lagi nilai pi jadi misalnya kita tampilkan nilai pi nya. Lalu
hasilnya, ataupun kita tampilkan isi dari jari-jarinya. Jari-jari panggil variabel jari, kasih BR. Lalu kita hitung. Tadi sudah dihitung, maka kita tampilkan luas lingkaran kedua, luas, kasih BR. Lalu kita save. Ketik koma, jangan lupa sebagai perintah. File, save. Nah, sekarang kita jalankan file variabel 3.php. Ini dia, run. Nah, maka muncul hasilnya. Nilai pi-nya 3,14, jari-jarinya adalah 5. Jadi 3,14 dikali 5 dikali 5. Nah, jadi hasilnya 78,5. Nah, itu contoh sederhananya misalnya untuk mencari luas bangun lingkaran, gitu kan. Nah, jadi tinggal sesuaikan aja rumus yang ada, lalu gunakan variabelnya untuk menampung setiap prosesnya. Nah, jadi ini kita sangat-sangat simpel. Nah, kebetulan di video ini kan semua datanya kita masukkan dari program, variabelnya kita input, datanya dari program. Jadi ketika kita ingin mengganti informasi datanya ini, kita harus bongkar programnya lagi kan, kita harus edit lagi programnya. Misalnya mau kita ganti jadi 9, berarti kan kita harus buka programnya, listing programnya, edit di mana variabel yang mau kita isi, ganti datanya. Nah, jadi seperti tinggal refresh kan. Nah, jadi kalau sampai saat video ini mungkin masih repot dalam mengelola ataupun menginput dari data yang akan dimasukkan ke variabelnya. Jadi nanti ada video selanjutnya yang akan membahas bagaimana sih misalnya nanti informasinya itu, datanya untuk si variabel jari ini berasal dari misalnya text box dari form. Nah, jadi inputannya berasal dari form, isinya ini bukan lagi kita input dari program seperti ini. Kita akan isi datanya berasal dari form yang ada di HTML. Jadi itu nanti akan ada di video-video selanjutnya. Jadi silakan coba. Di sini sudah di video ini sudah saya berikan 3 contoh programnya. Silakan kembangkan lagi, silakan improve lagi kemampuan kalian yang ingin mendalami PHP ini. Jadi silakan tunggu juga nanti video selanjutnya untuk lanjutan dari materi di video kali ini. Jadi itu aja. Tetap berlatih dengan dasar yang sudah saya berikan di video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan isi di kolom komentar. Sebisanya nanti akan dibalas komentarnya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak.